Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kesempatan yang indah dan berbahagia ini kami dapat bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Dan kami tahu bahwa itu semuanya karena kemurahan kasih setia Tuhan bagi kami. Pada kesempatan ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin, berkati kami semua, baik yang mendengar langsung di tempat ini ataupun yang mendengar di rumah jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan menyadarkan kepada kami akan betapa pentingnya pengorbanan Kristus bagi kami. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita bersama-sama membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini.
Dan dari firman Tuhan yang baru saja saya bacakan bagi kita, saya memberi tema urgensi kebangkitan Kristus bagi gereja. Dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dengan gamblang memaparkan tentang kisah dan bukti-bukti konkret tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang benar terjadi dan tidak terbantahkan. Pertanyaan penting yang harus direnungkan ialah, apa urgensi kebangkitan Kristus bagi gereja? Mengacu kepada nats 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, ada beberapa kebenaran tentang urgensi kebangkitan Kristus bagi gereja, yaitu yang pertama, kebangkitan Kristus memeteraikan pengajaran Yesus Kristus. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dan kita memperhatikan bahwa di dalam kitab Injil, semasa hidup Tuhan Yesus dia sudah melakukan banyak hal. Dia menyampaikan, mengajarkan baik kepada para rasul maupun kepada pengikut-pengikut Kristus, termasuk pemberitahuan tentang penderitaannya, maupun bahwa ia mati namun ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitan Kristus mengokohkan dan meneguhkan apa yang telah disampaikan, dan bahwa Allah Bapa sendiri menerima karya Kristus di dalam dunia ini. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan musuh terbesar manusia. Dicatat di dalam pasal yang ke-15 ini, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-56. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, musuh terbesar manusia ialah maut. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Artinya bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia berada di dalam maut, dan manusia akan mengalami kematian. Dan musuh yang terakhir adalah iblis. Ketiga hal ini yang selalu mencengkram dan membelenggu kehidupan manusia, dan pasti manusia tidak bisa lepas daripadanya. Kematian Kristus seakan manusia sudah mutlak kalah dan tidak bisa lepas daripadanya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, puji Tuhan, Yesus Kristus mati dan bangkit kembali, sehingga musuh terbesar manusia dinyatakan kalah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu terjadi hanya dari pihak Tuhan, bukan oleh karena upaya, kekuatan, kemampuan daripada manusia, tetapi itu hanya terjadi dari pihak Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kemenangan gereja. Tadi kita perhatikan di dalam ayat, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejatuhan manusia oleh dosa satu orang, yaitu Adam, dan itu berakibat kepada semua manusia hidup
di dalam dosa. Kejatuhan manusia oleh dosa melalui Adam membuat manusia kalah dan tunduk kepada maut. Namun maut pun kalah, sebab kebangkitan Kristus memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kuasa kebangkitan Kristus memampukan gereja untuk menang atas maut, menang atas dosa dan atas iblis. Kenapa? Karena setelah kita percaya kepada Kristus, maka Allah Roh Kudus itu menjadi meterai yang mendiami diri setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya dapat mengalahkan maut. Setiap orang percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dapat mengalahkan dosa. Setiap orang percaya dapat mengalahkan iblis. Oleh sebab itu, inilah kemenangan, jaminan kemenangan bagi gereja melalui kebangkitan Kristus. Yang keempat adalah bahwa kebangkitan Kristus merupakan fondasi iman dan pelayanan gereja. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus dengan tegas bahwa jika Kristus mati dan tidak bangkit, sia-sia kita menjadi percaya kepadanya dan memberitakan kepada dunia tentangnya. Oleh sebab itu, berita tentang kebangkitan Kristus harus menjadi pusat pemberitaan daripada gereja, dan sebagai landasan yang kokoh bagaimana gereja harus giat di dalam panggilan, harus semakin giat di dalam pelayanan oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam pasal yang sama, Rasul Paulus mengatakan bahwa jerih payah daripada setiap orang yang melayani itu tidak sia-sia. Oleh sebab itu, dari kebenaran-kebenaran ini dapat disimpulkan bahwa kebangkitan Kristus telah memeteraikan, mengokohkan semua pengajaran Yesus, dan bahwa Allah Bapa menerima karya Kristus di dalam dunia ini. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu maut, dosa, dan iblis. Gereja harus selalu melandaskan iman kepada Kristus yang kebangkitannya menjadi jaminan kemenangan bagi gereja. Kebangkitan Kristus mengobarkan semangat umat untuk semakin giat mengemban pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Urgensi kebangkitan Kristus bagi gereja menyadarkan kita, mengokohkan iman kita, menjamin kepastian pengharapan, kemenangan, dan menjadi motivasi yang kuat bagi kesaksian kita sebagai umat ketebusannya. Hari ini dimanapun kita beribadah, entah di rumah, entah di gereja, kita sudah merenungkan urgensi kebangkitan Kristus bagi gereja. Biarlah ini hal yang terus kita renungkan, kita sadari di dalam hidup kita. Untuk Anda dan saya, Kristus mati dan bangkit. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur Tuhan telah memimpin memberkati kami. Kami sudah merenungkan kebenaran firman, urgensi kebangkitan Kristus bagi kami sebagai umat ketebusan-Mu ya Allah, yaitu memeteraikan pengajaran Yesus Kristus, mengalahkan musuh terbesar manusia, sehingga setiap kami yang percaya, kami memperoleh kemenangan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan kemenangan bagi gereja. Kami
akan senantiasa berkemenangan, dan kebangkitan Kristus menjadi fondasi iman dan pelayanan kami. Tuhan, pimpin kami agar kami tidak hanya puas oleh karena kemenangan yang kami terima daripada Tuhan, tetapi biarlah kami bersukacita oleh karena kami diberi kesempatan untuk berkarya, untuk ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Berlandaskan kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan kepada kami. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu, baik yang mendengar demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.